Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Monday. Dan kalau kemarin gue ngebajak kontennya Aldo, sekarang konten Sony yang gue bajak. Dan hari ini kebetulan kita mendapatkan suatu barang yang build up, dan kali ini berasal dari Gigabyte, yaitu sebuah desktop high-end performance PC dengan nama Aorus Dream Machine. So, sepertinya sekarang para vendor udah mulai prefer untuk membuild setup desktop PC milik mereka masing-masing. Dan sepertinya tren ini akan terus berjalan. Tapi sebelum kita lihat build quality-nya, kita cek dulu nih spesifikasi yang diberikan oleh Gigabyte. Untuk prosesornya kita mendapatkan Intel Core i9 9900K, dan untuk jirakinnya menggunakan water cooling dari Cooler Master Liquid ML360R RGB yang udah di-customize dengan logonya Aorus. Ini udah jadi top of the line untuk keperluan gaming maupun produktivitas. Untuk RAM-nya kita diberikan 16GB dual channel DDR4 yang jalan di 3200. Dan untuk GPU-nya kita mendapatkan Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Aorus Extreme. Untuk storage, kita mendapatkan 512GB NVMe SSD yang di RAID 0. Nah, ini semua ada dalam motherboard high-end milik Gigabyte, yaitu Z390 Aorus Extreme. Nggak cuma penuh banget dengan fitur yang banyak banget, tapi juga buat yang suka nyala-nyala, kalian bakalan happy banget. Sampai I/O belakang juga nyala-nyala ini motherboard. Jadi untuk urusan dapur pacu, emang udah maximize banget untuk keperluan gaming dan produktivitas. Bisa dibilang ini sudah berada di top 1 percentile PC build di dunia untuk keperluan gaming. Paling untuk produktivitas yang bisa kalian upgrade sendiri adalah keperluan RAM, terutama kalau kalian sudah mulai di ranah post-processing footage 8K. Untuk build sisanya semuanya hampir future-proof, seperti casesnya menggunakan Cooler Master Cosmos C700M. Ini ukurannya udah kayak kulkas mini, gede banget dan berat banget. Tapi enaknya untuk urusan upgradability dan customizability, kalian bener-bener aman banget. Mau upgrade sampai bikin custom water cooling sendiri pun aman. Hal yang sama kalian temukan juga untuk power supply-nya, karena di sini kita diberikan Cooler Master V1200 Platinum. Nah, kalau kita lihat jeroannya, kita bisa lihat di depannya cukup rapi kabel management-nya. So, sekarang kita lanjut ke pembahasan untuk performanya. Pertama, kita lihat bagaimana performa prosesornya. Di sini kita menggunakan Cinebench terbaru versi Cinebench R20. Skor tertingginya di 4848 dan ini didapatkan dengan suhu ambient temperatur 21 derajat Celcius. Dan setelah berulang kali di run, skor terendahnya itu ada di 4789. Sekarang lanjut ke performa untuk gamingnya. Seperti biasa kita pertama ke game-game di DirectX 11 dulu. Yang pertama Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition di Ultra Settings. Di resolusi 1080 average-nya 153, di resolusi 1440 122. Dan di resolusi 4K average-nya itu di 68. Di sini benar-benar butter smooth gameplaynya, nggak ada lonjakan frame sama sekali, dan frame time-nya benar-benar rata dan ketat banget. Benar-benar udah kayak flatline di 14 millisecond. Yang kedua adalah Far Cry 5 dengan ultra preset, di resolusi 1080 average-nya 141, di resolusi 1440 average-nya 122, dan di 4K itu average-nya 73. Di game ini juga sama performanya, frame time-nya ketat dan nggak ada masalah sama sekali. Nah, sekarang ke game DX11 terakhir adalah Assassin's Creed Odyssey. Di resolusi 1080 average-nya 74, di resolusi 1440 64, dan di resolusi 4K itu average-nya di 48. Nah, di game ini emang ada anomali di mana di resolusi 1080 malah performanya di bawah RTX 2080. Di sini juga satu-satunya game yang di resolusi 4K nggak sampai menyentuh 60 fps. Tapi performanya tetap halus dengan frame time yang terjaga. So, sekarang kita lanjut ke DX12, dan game yang pertama adalah Shadow of the Tomb Raider dengan highest preset. Di resolusi 1080 average-nya 145, 1440 di 118, dan di resolusi 4K average-nya 63. Di sini juga performanya benar-benar bagus banget dengan frame time yang sama ketatnya. Game keduanya adalah Deus Ex Mankind Divided dengan ultra preset, dan di resolusi 1080 average-nya itu 114, 1440 di 85, dan 4K di 50. Untuk game ini memang tetap paling berat untuk DX12 dibandingkan semua game-game lainnya, tapi untungnya performanya benar-benar stabil. Game terakhir adalah Battlefield 5 dengan ultra preset, di resolusi 1080 average-nya 164, 1440 di 137, dan di resolusi 4K average-nya itu di 82. Di sini jadi game yang memiliki performa terbaik dengan frame time yang benar-benar ketat banget. Jadi overall seluruh performanya dalam game benar-benar konsisten dan sangat-sangat mudah banget main di resolusi 4K 60 fps ke atas untuk game AAA selama menggunakan preset yang masih diturunkan, nggak harus di ultra untuk beberapa game. Nah, untuk suhu selama main game, CPU tertinggi suhunya cuma di 75 derajat Celcius dan GPU-nya hanya di 82 derajat Celcius. Jadi untuk gaming sendiri ini suhu benar-benar terjaga banget. Jadi untuk si Aorus Dream Machine ini sesuai sama namanya, suatu Dream Machine, ini cocok banget buat kalian yang udah di titik males banget untuk rakit PC sendiri dan maunya menerima PC sampai rumah yang udah siap pakai. Di dalam Aorus Dream Machine ini juga minim banget bloatware, jadi ini benar-benar cocok buat kalian yang cuma mau terima bersih dan nikmatin performa gaming tertinggi dengan cara tercepat.
Nggak perlu ada kemungkinan harus troubleshooting dan lain-lain seperti misalnya selesai rakit nggak mau booting. Sebelum gue menutup video ini, gue akan ngasih tahu kalau si Aorus ini lagi ngadain giveaway, yaitu sebuah tas Aorus yang keren banget dan caranya gampang banget. Dan kalau ini emang kurang jelas atau mungkin ada link yang kurang jelas, nanti kalian tinggal baca di deskripsi. Yang pertama adalah kalian harus menjawab pertanyaan ini. Kira-kira menurut kalian fitur apa yang perlu ditambahkan di PC ini dan sertakan alasannya. Silahkan tulis di komentar. Terus jangan lupa like dan follow sosial media Aorus di Facebook dan Instagram. Join juga grup komunitas Aorus, nanti ada semuanya di deskripsi linknya. Terus share juga video ini ke Facebook dan Instagram dengan jawaban kalian yang tadi. Tag aorus.id dan pakai hashtag Aorus Dream Machine dan hashtag PC idamanku. Pemenangnya akan diumumkan 2 minggu setelahnya dan itulah untuk closing dari video dan giveaway dari video ini. So, itu aja untuk video ini dan itulah cara untuk dapat tas Aorus yang keren. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa follow Instagram kita di @thelazymonday. Follow Instagram gue di @jody_leonardo O-nya 2 dan Sony @stika. Jangan lupa juga main ke website kita di www.thelazy.media dan follow Gamely kita, support kita di The Lazy Life. Dan itu aja, jangan lupa subscribe guys. Thank you so much guys for watching dan semoga kalian memenangkan tas Aorus yang super keren. Bye bye guys.